kita masih berikan kesempatan oleh Tuhan beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini karena banyak WA group ya Bapak Tuhan TV ya garis depan PGPI, PGRI dan lain sebagainya, saudaraku ya. Pagi ini saya terbaca firman Tuhan peringatan ya untuk hamba-hamba Tuhan di hari-hari ini. Itulah ya kita melihat di hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang kaya, banyak yang kaya raya, gereja besar, jemaat besar banyak. Dan saya diingatkan tadi pagi bahwa pejuang-pejuang iman yang mendahulu ya untuk mempertahankan berita Injil, untuk menyelamatkan manusia, banyak yang mati salib, yang martir. Ya Rasul Paulus ya digoreng, yang mati digoreng di dalam kawah yang besar. Rasul Petrus disalibkan kepala bawah. Ya. Dan banyak nabi-nabi rasul-rasul yang seharusnya tidak layak ya kematian mereka, cara kematian mereka untuk membela Injil. Ya, membela Injil keselamatan. Sebabnya diingatkan ya tujuan pemberitaan Injil firman Tuhan itu untuk menyelamatkan manusia. Itu yang ya. Dan saudara pun bisa melihat yang ini bagaimana waktu Tuhan ya. Dan itu juga mengingatkan saya ya tugas melayani Tuhan, melayani sidang jemaat, memberitakan firman Tuhan ya nomor satu ya untuk menyelamatkan manusia. Itu yang pertama ya. Dan selanjutnya firman pengajaran yang menuntut kita kepada rencana Tuhan yang selanjutnya ya, kita dengar firman sungguh-sungguh dan kita bukan hanya mendengar firman ya, mengerti firman, tetapi harus kita lanjutkan dengan melakukan firman Tuhan. Sebab kita mendengar firman, mengerti firman, tidak dilakukan sama dengan iman yang kosong ya, sama iman dengan iman yang mati, kata firman Tuhan. Itu sebabnya tentu dimulai bagaimana kita mendengar firman sungguh-sungguh ya, berdoa. Kita tadi berdoa mohon urapan Roh Kudus ya, supaya kita satu roh, kita bisa mendengar, bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ya. Saya masih mengulang firman Tuhan tadi malam, tadi sore, tadi malam ya, dan akan dilanjutkan yang masih belum selesai dari malam. Itulah firman Tuhan ya, dengan judul yang Allah berperang ganti kita ya, Allah berperang ganti kita ya, di mana kemarin kita sudah membaca 1 Samuel pasal 7 ayat 1 ya sampai dengan yang ke-7 ya, di mana cerita ini berlatar belakang tabut Allah dirampas oleh orang Filistin ya. Dirampas oleh orang Filistin, dan selama 20 tahun orang Filistin ini menahan tabut perjanjian itu. Mereka ditekan oleh Allah dengan penyakit kutukan, penyakit sampar, borok-borok. Ya, lalu orang Filistin ini bertanya kepada imam-imam, bagaimana caranya mengembalikan tabut ini kepada orang Israel. Karena mereka ditekan oleh Allah. Bukan hanya mari sesuatu. Tes 1 2 awal. Jadi ini latar belakangnya ya. Mereka bertanya kepada imam-imam bagaimana cara mengembalikan tabut Allah ini ya, karena selama 20 tahun mereka menahan tabut Allah itu, mereka ditekan oleh Allah.
ya dengan penyakit borok-borok, ya, dan mereka sangat menderita, ya. Lalu mereka mencari tahu kepada imam-imam, bertanya kepada imam-imam bagaimana cara mengembalikan tabut Allah ini. Dan imam-imam mengatakan, ya, petunjuk dari imam-imam supaya mereka menyediakan 5 borok emas. Jadi gambar, walaupun tidak bisa membayangkan itu gambar borok, gambar penyakit, mungkin seperti bisul, ya. Tapi dibuat dari emas, ya, terbuat dari emas. 5 borok emas. Kemudian 5 tikus emas. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah ini dan dibawa dengan kereta, ya, dibawa dengan kereta, ditarik oleh 2 lembu. Nah, itu belum saya sampaikan, itu di pasal 6, ya. Nah, itu, ya. Jadi mereka kembalikan itu kepada orang Israel. Ya, jadi 1 Samuel pasal 7 ayat 1 dan 2. Ya, kita baca ulang, ya, 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2. Lalu orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Ayat 2. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ya. 20 tahun ditahan, ya, bukan pada tempatnya, ya, ditahan oleh orang Filistin. Israel mengeluh kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan. Sekali lagi, tabut Allah ini adalah di dalam tabernakel tempat Allah berhadirat, ya, tempat Tuhan berhadirat. Artinya kehidupan orang Israel ini selama tabut itu tidak berada pada mereka, hadirat Tuhan itu tidak ada pada orang Israel, yang terjadi mereka mengeluh kepada Tuhan. Yang ada hanya keluh kesah, mengeluh kepada Tuhan. Ya. Dan selanjutnya ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret, ya, berhala-berhala, ya, dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Itu ayat 4 dan seterusnya sampai ayat 7. Itu orang Filistin itu, ya, sekarang disebut orang Palestina, ya. Filistin itu memang musuh bebuyutan dari orang Israel, ya, sampai sekarang. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu Israel itu menyerang Palestina itu menyerang Israel, menembakkan roket-roket, ya, ke kota-kota Israel. Ya, maka roket-roket itu ditahan, ya, ditahan di atas sana, ya, dari arah Arabit, Iron apa itu? Nah, itu yang menahan roket-roket Israel, roket-roket Palestina, ya, sehingga meledak di atas, tidak sampai sasaran. Jadi dari zaman dulu kala sampai zaman canggih sekarang, Israel Palestina memang musuh bebuyutan, ya. Jadi itu. Jadi ceritanya, ya, selama 20 tahun tabut Allah itu tidak berada pada orang Israel. Mereka
mengeluh kepada Tuhan. Yang terjadi hanya keluh kesah. Ya, jadi tanpa tahu Allah, Israel itu mengeluh kepada Tuhan. Ya, lalu ayat yang ketiga tadi sudah kita baca. Ya, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, ya, dan selanjutnya tujukanlah hatimu kepada Tuhan, beribadahlah kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang musuh. Ya. Jadi, Israel mengeluh, ya, keluh kesah, mengeluh kepada Tuhan. Ya, demikian juga dengan kehidupan orang Kristen itu banyak keluhan-keluhan, ya. Ya, tidak seorang pun terlepas yang namanya mengeluh. Ya. Bersungut, ya, selaku macam-macam masalah persoalan yang dihadapi yang bisa menimbulkan kehidupan itu bersungut. Ya. Tetapi Tuhan mau sebaliknya, ya, kehidupan yang sudah percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, sebaliknya, ya, selalu mengucap syukur, berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Itu maunya Tuhan. Ya. Makanya saya katakan kemarin, mari belajar bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen banyak tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini kelihatannya sepele, tetapi yang Tuhan mau itu, mulai bangun tidur kita bersyukur, diberikan kesehatan, diberikan perpanjangan umur, bersyukur, diberkati dengan ini, dengan itu. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Dengan hati yang tulus bahwa semua yang kumiliki itu semua dari Tuhan, jujur mengakunya, ya. Maka hati kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini. Tetapi selama tabur Allah itu berada di tangan orang Kristen, tidak berada pada orang Israel, mereka mengeluh kepada Tuhan, ya, bukan bersyukur, mengeluh kepada Tuhan. Ya, 20 tahun orang Israel tanpa tabur Allah, yang mereka berkeluh kesah. Itu sebabnya, ya, seperti saya katakan tadi, tabur Allah itu tempat Allah berhadirat. Itu sebabnya kita perlu hidup dan ibadah kita, ya, harus ada hadirat Tuhan, hadir di tengah-tengah kita. Ada Roh Kudus, ya, di tengah-tengah kita mengurapi ibadah kita. Ya, sehingga hasilnya kita tidak berkeluh kesah. Pulang ibadah ada sukacita, ya, penuh ucapan syukur. Bukan pulang ibadah mengeluh melulu, mengeluh bersungut-sungut terus. Ya, itu tandanya kehidupan dan ibadah kita tidak ada hadirat Tuhan. Roh Kudus tidak ada hadir di tengah-tengah kita. Itu sebabnya sejak awal pembukaan kita mohon Roh Kudus mengurapi ibadah kita, ya, supaya Tuhan hadir, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, kita bisa mengalami sukacita, menyanyi penuh sukacita. Ya, elak menyanyi, waduh haju dua, tepuk tangan haju dua, babeha, itu tidak sukacita namanya, ya. Tapi dengan sukacita, ya, musik juga atur, ya, yang sukacita, ya, sehingga kita bisa bersukacita dan hadirat Tuhan, hadirat Allah hadir tengah-tengah kita, ya, kita mengalami sukacita. Dan sukacita itu tidak hanya di gereja saja, ya, tetapi kita bawa dalam kehidupan kita, ya, dalam keseharian hari-hari kita hidup penuh dengan sukacita. Ya. Jadi tahun Allah ditahan di Kriat Yairim 20 tahun. Ya, dan Samuel berkhotbah perdana, ya, dengan firman nubuatan, berkhotbah pertama kepada orang Israel. Itu kita kembali baca ulang ayat 3 ini. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, bertobat, ya, maka jauhkanlah para Allah asing dan para asitoret, berhala-berhala, ya, dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu, ya, hati kita tertuju kepada Tuhan, beribadahlah kepadanya, ya, hanya kepadanya, ya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ya, ini tidak ada jalan lain
ya untuk kita menghilangkan keluh kesah itu, untuk kita mendapatkan sukacita itu, kita kembali kepada Tuhan dengan bertobat, berbalik kepada Tuhan, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Ya, bersyukurnya orang Israel pada saat itu ada hamba Tuhan, ya Nabi Samuel ini dengan firman nubuatannya, ya menyampaikan kepada umat Israel, ya ini jalannya, ya tidak ada jalan lain, bertobat supaya kita tidak mengeluh kepada Tuhan, ya sudah macam-macam keluhan ya dalam menjalani hari hidup ini, ya tapi Tuhan mau kita berbalik kepada Tuhan, bertobat ya kepada Tuhan, ya caranya ya bertobat kepada Tuhan dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, bukan berkeluh kesah, bersungut-sungut, ya sebab apa berkeluh kesah, bersungut-sungut itu ciri khas orang yang berdosa, ya. Ciri khas orang yang berdosa, ya saudaraku, ciri khas orang yang berdosa, ya saudaraku. Kita baca ratapan kembali, ya kita ratapan, ya ratapan pasalnya yang kita ratapan, ya pasalnya yang ke-3, kita baca ulang ya, biar kita hafal. Kemarin dibaca, sekarang dibaca lagi, ya. Ratapan 3 ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Tanda tanya, ya. Itu ya. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Ini salah satu ciri yang mengeluh itu orang yang berdosa. Ya, ratapan 3 ayat 39, mengeluhlah karena dosamu supaya berbalik, ya bertobat kepada Tuhan. Ini bicara dosa orang Israel, ya. Ayat ini berbicara dosa orang Israel, ya dosa lama. Itulah orang Israel pada zaman itu menyembah berhala, ya menyembah berhala, ya di Keluaran 20, nggak usah kita baca, kalau sudah dibaca, jangan ada Allah-Allah lain, ya jangan menyembah padanya, jangan membuat patung, ya di atas, di bumi, di bawah, ya jangan membuat patung menyerupai apapun. Jadi jangan membuat patung menyerupai apapun. Pertanyaannya, Nabi dulu nampak patung Maria, patung Maria atau patung Yesus. Tapi menurut saya mungkin bisa membuat patung, tapi jangan disembah, ya. Kalau disembah sudah lain lagi, ya. Sebab membuat patung menyerupai, janganlah kamu menyembah kepadanya, ya. Baik membuat patung menyerupai apapun juga, itu Keluaran 20 boleh baca, sudah ya, ayat lengkapnya. Ya, jadi ini dosa lama orang Israel ini, sudah ya. Dan sudah Tuhan lewat Samuel, khotbah pertama Samuel, supaya mereka berbalik ya kepada Tuhan. Ya, kemudian ada dosa keluh kesah yang tidak sama dengan keluh kesah dari 1 Samuel 7 tadi kemarin sore. Itulah di Yeskiel pasal 9 itu, ya di mana orang yang berkeluh kesah karena melihat perbuatan-perbuatan jahat orang lain, mereka berkeluh kesah dan Tuhan menghukum Sodom dan Gomora itu. Tetapi orang-orang yang berkeluh kesah karena melihat kejahatan orang-orang di sekitarnya, orang-orang lain, diberi tanda, ya, diberi tanda materai huruf T, ya, sehingga mereka terhindar dari maut, ya, dari malapetaka yang Tuhan timpakan kepada penduduk Sodom dan Gomora, ya. Dan penghakiman itu mulai dari rumah Allah, kata Yeskiel ayat 4 sampai dengan 11. Tadi malam kita sudah baca. Dan 1 Petrus pasal 4 ayat 16 mengatakan bahwa memang penghakiman itu dimulai dari rumah Allah, ya. Ya, tetapi di Yeskiel 9 yang diberi huruf T, yang diberi materai tanda huruf T, ya, karena keluh kesah tadi,
mereka yang diselamatkan, diluluskan oleh Tuhan. Ya. Ini lain lagi keluh kesahnya. Berkeluh kesah karena perbuatan orang-orang yang jahat, ya, di sekitar, di lingkungan, ya, Lot, ya, dan keluarganya. Ya, di orang berkeluh kesah melihat perbuatan orang yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Ya, orang-orang hidup di dalam dosa. Ya, itulah Lot, ya, berkeluh kesah juga melihat orang-orang jahat. Ya. Kita baca ulang di 2 Petrus pasal yang kedua, 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-8, ya, 2 Petrus 2 ayat 8. 2 Petrus 2 ayat yang ke-8. Sebab orang benar ini, Lot, ya. Ini Lot, ya. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, ya. Yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa, ya. Jadi, tapi orang-orang yang tidak setuju dengan perbuatan-perbuatan jahat ini, yang berkeluh kesah tadi, yang jiwanya tersiksa tadi, diberi tanda huruf T, meterai tanda huruf T, ya. Meterai huruf T. Jadi mari jangan jadi orang yang dibenci oleh Tuhan, ya. Khotbah semua yang tadi, bertobatlah, berbalik kepada Tuhan. Ya, memang kalau bicara cerita Lot itu, ya, memang salahnya sendiri. Ya. Sebab dia yang memilih daerah tempat tinggalnya berpisah dari Abram, pamannya. Dia memilih ke sebelah timur, ya, di sekitar Yordan. Ya, dan mereka pada awalnya aman-aman, ya, tinggal di sekitar Yordan. Tetapi karena pendekatan dengan Sodom dan Gomora, Lot ini memperluas perkemahannya sehingga masuk ke sana, dan dia melihat perbuatan-perbuatan jahat di sana. Ya, jadi suatu musik Tuhan. Ya, jadi yang diberi tanda meterai huruf T, ya, itu yang lolos, ya, diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kita baca ulang kembali, ya, bicara tentang tanda meterai ini, ya, Wahyu 7 ayat 3, saya urutkan ayatnya, ya. Wahyu 7 ayat yang ketiga, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami kepada dahi mereka. Tadi huruf T, yang meterai huruf T ini diberi tanda, diberi meterai. Diberi meterai di dahi hamba-hamba Allah. Ya. Maju pasal 9 ayat yang keempat. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ya. Pasal 14 ayat 1. Pasal 14 ayat 1 Wahyu. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka, ya, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Sekali lagi 3 ayat ini berbicara meterai Allah di dahi. Ya, dahi ini bicara pikiran. Ya. Pikiran ini muncul pikiran-pikiran jahat. Ya. Pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, sebabnya pikiran kita harus dibaharui, ya, bertobat, dibaharui, ya, berpikir yang positif, ya, berpikir yang baik, ya, berpikir firman Tuhan, ya, apa kata firman Tuhan, ya, Efesus 4 ayat yang ke-23, Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ya. Bertobat, pikiran ini dibaharui, ya. Jangan berpikir pikiran-pikiran jahat, ya, pikiran-pikiran
yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu dibaharui, ya, dibaharui pada Tuhan, ya, dibaharui. Kembali kepada tabut perjanjian, tabut Allah tadi, ya. Tabut Allah tadi 20 tahun tanpa tabut Allah, orang Israel hidupnya berkeluh kesah. Ya, sekian puluh tahun kita ikut Kristen, ibadah, melayani Tuhan, hasilnya keluh kesah, sungut-sungut. Ya, ini kita perhatikan. Koreksi diri kita masing-masing. Ya, koreksi diri kita masing-masing. Ya, 20 tahun tanpa tabut Allah, orang Israel hidupnya berkeluh kesah. Ya, kembali kepada kita, kembali kepada kita masing-masing. Ya, kita, ya, hidup kita ikut Tuhan ini tidak berkeluh kesah. Ya, berpeluang ya, mengingat balas haram, ya. Jadi koreksi bagi kita. Ya, berapa tahun kita ikut Tuhan, apakah kita masih berkeluh kesah, bersungut-sungut? Ya, Tuhan mengajarkan kita hari ini supaya jangan bersungut-sungut, tidak, ya, berkeluh kesah, tetapi mengucap syukur. Ya, kita baca kembali 1 Tesalonika pasal 5. Ya, mari kita ikuti firman Tuhan, kita perhatikan firman Tuhan, kita mau seturut firman Tuhan, ya, supaya jadilah hidup kita sesuai firman Tuhan. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Perhatikan, mengucap syukur dalam segala hal itu dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan itu dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, sekali lagi praktekkan mengucap syukur sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, sampai pendeta Firmanyu, ketua umum Sinode LGBT, mengatakan, ya, bersyukur kalau kita bisa mengucap syukur. Berarti memang bahari mengucap syukur, dipujar. Ya, bersyukur kalau kita bisa mengucap syukur. Seberapa ini dikatakan tadi, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, diberkati Tuhan sedikit banyak bersyukur. Ela memaksa anak arek. Ya, seberapa yang Tuhan beri kepada kita, bersyukur dulu. Ya, setelah bersyukur nengah Tuhan ini agak lebih-lebih, ya, kita bersyukur ini kan lebih-lebih bersyukur ini kunci bersyukur kepada Tuhan. Ya, dan bersyukur ini sekali lagi sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ya, jadi bersyukur kepada Tuhan. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 14. Mengucap syukur dalam segala hal, jangan berkeluh kesah. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, bicara tentang pertobatan itu adalah dasar pertama orang Kristen. Berapa bisa lihat, ya, gambar-gambar rekan. Ya, percaya Yesus di pengerbang, ya, kemudian bertobat, ya, kolam pembasuhan itu bertobat, ya, kemudian dibaptis. Ini dasar, ya, dasar iman orang Kristen itulah bertobat. Ya, bertobat dengan segenap hati, artinya sungguh-sungguh bertobat. Itu khotbah pertama Nabi Samuel, ya, di dalam perjanjian lama. Ya, saya ulangi lagi, khotbah pertama di perjanjian baru di dalam Lukas 3 ayat 3. Lukas 3 ayat 3. Lukas 3 ayat 3. Ini khotbah Yohanes Pembaptis. Lukas 3 ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah,
dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, jadi orang menolak dibaptis itu sama dengan orang yang tidak bertobat. Ya. Praktik pertama orang bertobat itulah mau dibaptis. Ini pelajaran penerapan. Ya. Praktek pertama orang bertobat itu dia mau dibaptis. Itu praktek pertama. Masalah tempat baptisan terserah. Banyak orang gereja sebelah tidak mau dibaptis di tempatnya. Nanti nunggu saya ke Israel, saya langsung dibaptis Sungai Yordan katanya. Silakan, tidak apa-apa. Yang penting hatinya, dasar hatinya bertobat baru dibaptis. Sebab bertobat itu di mana banyak air, ya, di mana banyak air. Nah, jadi itu. Khotbah pertama Tuhan Yesus, Markus 1 ayat yang ke-14. Ini dasar kekristenan, ya, dasar iman kita. Markus 4 ayat 14-15. Markus pasal 1 maksud saya, ya, bukan pasal 4. Pasal 1 ayat 14-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, bertobatlah, percaya kepada Injil. Sebabnya jangan heran banyak KKR menjilat di lapangan supaya memanggil orang percaya kepada Yesus dan bertobat. Ya, ini karunia penginjil, ya. Nah, karunia penginjil. Kemudian saudaraku, setelah percaya bertobat karena menerima penginjilan di tengah lapangan sana, lalu orang yang sudah percaya bertobat ini dibawa kemana? Sementara rohaninya harus meningkat. Itulah dibawa ke dalam kandang penggembala. Jadi orang percaya bertobat itu dibawa ke penggembalaan. Di sanalah ada hamba Tuhan yang menggembalakan budak jemaat. Ya, makanya saya katakan, ya, gembala itu berat. Jadi gembala itu berat, ya. Kalau penginjil hebat, dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu aja ayat yang disampaikan. Tetapi gembala itu mencari roti yang segar, mencari firman pengajaran untuk mengajar sidang jemaat. Nah, mungkin itu terus. Sebabnya saya sering katakan kepada jemaat, berdoa untuk gembala, untuk hamba Tuhan, supaya firman Tuhan dibukakan, ya, menjadi makanan rohani sidang jemaat. Karena rohani harus meningkat. Ya, rohani kita harus meningkat. Ya, baca ulang 2 Petrus 1. Rohani harus meningkat. Ya, 2 Petrus. Suratan 2 Petrus. Jadi rohani jemaat itu harus meningkat. Bukan itu, ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 5, ya. 2 Petrus 1, ya. Kita mulai ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ya, berusaha untuk menambahkan, ditambah, berarti meningkat. Ya, yaitu imanmu, ya, kepada kebajikan. Ya, saya ulangi, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan, ya, meningkat kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan, ya, bertambah, ya. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, tambah lagi, ya, meningkat. Kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya, meningkat, ya, rohani kita.
semakin meningkat, tambahkan semakin naik. 7 langkah iman, ya. Kalau dihitung tadi itu ada 7, ya. 7 peningkatan, 7 langkah iman, 7 langkah. Ya. Kemudian ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi semuanya itu ada pada kita, meningkat terus. Ya, dengan limpahnya kita dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan kicik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Berarti ada usaha, ya. Berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya, makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi orang yang dewasa rohaninya itu tidak akan pernah tersandung. Ya, masuk gereja ini tersandung, pindah. Ya, masuk gereja sana tersandung lagi, pindah lagi. Lepas dawote, ya. Tersandung itu sama dengan apa ya? Kecewa, ya. Mudah kecewa. Jadi kalau orang sudah meningkat rohaninya tidak akan mudah tersandung. Ya, tidak akan mudah tersandung. Ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Perhatikan. Nah, ini nyangkut ayat yang ke-10 tadi, ya. Ya, sebab kalau kamu melakukannya kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Artinya apa? Manusia kalau mudah tersandung itu tidak masuk surga. Kata ayat ini. Ya. Oleh sebab itu mari belajar jangan mudah tersandung, jangan mudah kecewa. Ya. Ada kesalahan teman, saudara, siapapun, maafkan, ampuni, supaya kita tidak tersandung. Ada kekurangan, ya paling tidak saling memberi masukan dan lain sebagainya. Ya. Jangan tersandung. Ya, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, orang tersandung tidak masuk surga. Ya, perhatikan. Ya, cara terbaiknya kembali itulah bertobat. Ya, atas surat apa? Kitab Samuel tadi, bertobat. Bertobat itu untuk melunakkan hati Tuhan. Ya, untuk melunakkan hati Tuhan. Ya, jadi ajakan semua yang tadi, ya hati Tuhan itu bisa dilunakkan. Ya, ya kita baca Yeremia pasal 18 ayat 8. Kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Yeremia 18 ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku berbesar, ya, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang merancangkan itu terhadap mereka. Nah, ya. Jadi khotbah Samuel ini supaya orang Israel itu bertobat untuk melunakkan hati Tuhan, hati Allah. Ya, ayat 8. Tetapi apabila bangsa saya ulangi, tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, diingatkan oleh firman Tuhan ini bertobat, ya berarti ada kesempatan kepada kita ini untuk melunakkan hati Tuhan. Ya. Melunakkan hati Tuhan. Ya, bertobat sungguh-sungguh. Kita melihat cerita orang Niniwe yang dihukum oleh Tuhan, dan mereka bertobat.
Tuhan membatalkan hukumannya. Ya, perhatikan. Ya, firman Tuhan ini sangat memberkati kita, saudara ya. Kita baca kitab Yunus. Kitab Yunus. Ya, kita baca di kitab Yunus pasal yang ketiga ayat 10. Ya. Kitab Yunus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca sama ayat 7 dulu. Ya, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Saudara bisa membayangkan ketika membaca ayat ini bahwa Niniwe itu ya adalah kota yang mengagumkan besarnya. Bayangkan saudaraku, di kota itu 3 hari perjalanan untuk mengelilingi kota Niniwe, ya mengagumkan. Ya, saudaraku, ayat 4. Ya, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggak balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain gabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasana, ditinggalkannya jubahnya, disembungkannya kain gabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang menaklukkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Manusia dan binatang berpuasa, ya, puasa total. Biasanya kalau puasa itu manusia, ya. Ini ternak peliharaan aja tidak dikasih makan, puasa. Ya, mereka berkabung, berpuasa, puasa total. Ya, ayat 8 dan 9, haruslah semuanya, ya, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain gabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, ya, dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, ayat 9, ya, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ya, ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik, bertobat, ya, dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan dia pun tidak jadi melakukannya. Bertobat itu, saudaraku, kita melunakkan hati Allah. Siapa tahu, ya, kita Allah berbalik dan menyesal, ya, serta berpaling dari murkanya. Ya, tidak ada yang bisa membatalkan keputusan Tuhan. Ya. Tidak ada yang bisa membatalkan keputusan Allah. Ya, kalau Tuhan mau menghukum, ya dihukum. Tapi dengan bertobat, siapa tahu, ya, Allah akan berbalik dan menyesal. Ya, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala, sehingga kita tidak binasa. Ya, bertobat, ya. Jadi bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebabnya perhatikan firman Tuhan hari ini, ya, yang kita terima hari ini. Ya, Tuhan mau bertobat sungguh-sungguh supaya hati Allah, ya, menyesal, ya, surat kasih oleh Tuhan, supaya kita bisa melunakkan hati Allah.
Kita kembali kepada Samuel pasal yang ke-7. Tadi ya ayat 9 sampai dengan 10. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 9 dan 10. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Inilah judul ya khotbah tadi, Tuhan berperang ganti kita. Ya, berperang melawan musuh-musuh kita. Ya, apapun musuh kita. Ya, di hari-hari ini. Masalah, persoalan, pergumulan hidup, godaan apapun itu sebagai musuh kita, jika kita berbalik bertobat, Tuhan yang pihak kita dan Tuhan yang berperang melawan musuh kita. Ya, Tuhan berperang ganti kita. Ya, itu judul khotbah hari ini. Ya, Tuhan berperang ganti kita. Keluaran 14 ayat 13. Ya, bagian-bagian terakhir, ya, kita persiapkan untuk masuk dalam perjamuan suci. Kita Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13. Pasal 14 dan Keluaran ini ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini janji firman Tuhan. Ya, ya, keselamatan dari Tuhan saat menghadapi jalan buntu. Ini cerita Israel menghadapi jalan buntu di depan lautan. Ya, laut Kolsok, laut merah, di belakang musuh. Mereka berseru, ya Musa berseru kepada Tuhan. Ya, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau kita bertobat, berbalik kepada Tuhan, hati kita tertuju kepada Tuhan, dan maka Tuhan akan menolong kita. Tidak ada jalan buntu. Ya, bersama dengan Tuhan. Ya, dikatakan ayat terakhir sudah ke Korintus 4. Surat 2 Korintus pasal yang keempat. Walaupun terjepit, ya, tidak begitu. Di sini dikatakan tidak habis akal. Ya, 2 Korintus, suratan 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ya, sudah ini. Ya, ayat yang ke-7 di atasnya, tetapi anak ini kami punya dalam perjalanan tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, dari Allah berperang dan kita. Kalau kita mau mendengar seruan Nabi Samuel tadi, seruan Rasul Yohanes, seruan Tuhan Yesus sendiri, berbalik dan bertobat dari jalan yang jahat. Ya, bertobat, maka Tuhan akan menolong kita. Berperang ganti kita, yang kita diberikan kemenangan demi kemenangan oleh Tuhan Yesus. Ya, manusia seharusnya binasa. Yesus gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Yesus sebagai gembala, kita jadi domba-dombanya. Hidup orang Kristen harus tergembala dengan baik. Setelah percaya bertobat, digembalakan oleh Tuhan dengan firman pengajaran yang menuntun membawa kita ke tujuan akhir. Itulah kota Yerusalem yang baru. Ya. Kota damai sejahtera, sukacita kekal selamanya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.